Oke, kembali lagi dengan tutorial 3GS Bahasa Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita menggunakan .GUI untuk membantu kita mengembangkan aplikasi 3GS. .GUI adalah sebuah library tambahan yang bisa kita gunakan di aplikasi web untuk kita bisa melakukan pengujian secara langsung. Di sini saya memiliki sebuah 3GS scene sederhana yang kalau misalnya kita lihat hasilnya, kita punya sebuah background, kita buat dua buah kotak. Di sini box geometry, dan sebuah plane geometry, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kita juga telah menambahkan sebuah orbit control. Nah, di sini saya menambahkan sebuah grid helper untuk membantu saya melihat. Cara menambahkan sebuah grid helper adalah dengan menambahkan sebuah seperti ini. New 3 grid helper, ini adalah ukurannya, ini adalah pembagiannya, dan warnanya. Saya set gridnya sedikit di bawah, kemudian saya tambahkan gridnya. Setiap mesh di dalam 3GS adalah turunan dari sebuah kelas yang namanya objek 3 dimensi, objek 3D. Nah, objek 3D ini memiliki beberapa properti yang bisa kita ubah atau kita animasikan untuk menyatakan perubahan pada objek 3 dimensi tersebut. Beberapa yang sering kita gunakan di sini adalah misalkan kita tambahkan si mesh dot rotation dot x plus sama dengan 0,01, dia akan menambahkan putaran pada cube GMesh ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa properti yang bisa kita gunakan untuk melakukan perpindahan atau pergerakan pada objek 3 dimensi. Ada beberapa properti yang bisa kita gunakan untuk menyatakan perubahan pada objek 3 dimensi. Kita akan membahas beberapa di antaranya, yaitu adalah menggunakan position dan menggunakan rotation. Itu adalah hal yang kita sudah bahas sebelumnya, position dan rotation. Tapi kita juga memiliki scale di sini yang bisa kita set scale-nya. Misalkan kita tambahkan di sini si mesh.scale.x plus sama dengan 0,01. Nah, kita tambahkan jadi bertambah seperti itu. Jadi ada 3 komponen dari sebuah mesh. Ada rotasi, ada posisi, dan ada juga scale. Kita bisa ubah masing-masingnya dengan mengubah per komponen daripada rotasi. Misalkan setiap rotasi punya X, Y, dan Z. Setiap scale punya X, Y, dan Z. Dan setiap position punya X, Y, dan Z. Sehingga kita bisa menambahkan satu persatu seperti ini. Atau kita bisa juga langsung setting 3 nilai sekaligus seperti pada posisi seperti ini. Kita juga bisa melakukan misalkan si mesh2.scale.set 2,1,1. Sehingga sekarang hasilnya menjadi lebih besar sedikit. Nah, untuk memudahkan kita untuk menguji perpindahan atau perubahan daripada mesh kita, ada kalanya kita perlu menggunakan sebuah GUI yang bisa kita gunakan, yang dapat langsung kita edit dan kita bisa lihat langsung hasilnya di layar. Untuk melakukan hal itu, kita menambahkan sebuah library tambahan. Kita tambahkan det.gui. Kita tambahkan di terminal kita. Kita akan panggil di sini npm install save dat.gui. Nah, setelah dia ditambahkan ke dalam komponen kita perlu menambahkannya pada indeks HTML kita. Di indeks HTML kita ini kita tambahkan sebuah script baru, yaitu node-modules.gui build dan .gui.js. Anda juga dapat menambahkan CSS-nya, yaitu di node-modules.gui build
build lalu .gui.css. Seperti itu. Pada contoh ini kita akan mencoba untuk menggerakkan posisi daripada lighting kita, yaitu lighting yang ada di sini. Kita punya lighting yang berada di posisi 1,1,2 dengan warna merah. Kita bisa lihat kembali di screen di sini. Nah, untuk melakukan perubahan pada .gui, kita perlu menyimpan informasi yang hendak kita ubah itu ke dalam sebuah objek. Anda bisa menggunakan berbagai macam cara di JavaScript untuk membuat objek. Saya akan menggunakan cara yang paling mudah saja. Kita buat sebuah objek baru namanya camera position atau kendali saja. Saya bikin sebagai nama kendali sama dengan new object. Saya buat kendali titik X adalah 1, saya buat kendali titik Y adalah 1, dan kendali titik Z adalah 2. Ini sama dengan posisi yang saya buat saat ini. Lalu untuk supaya kendali kita ini bisa terkoneksi atau terhubung dengan .gui, kita akan buat sebuah .gui. Kita buat GUI adalah sebuah new .gui. Seperti itu. Lalu kita tambahkan GUI.add di sini. Kita tambahkan targetnya adalah objek kendali. Propertinya adalah properti X. Minimumnya adalah misalkan min 4. Maksimumnya adalah 4. Pertambahannya adalah 0,1 misalkan. Anda juga bisa tambahkan di sini. Kalau tidak pengen lebih detail, cukup misalkan menggunakan seperti ini jika cukup. Jadi tidak perlu ada pertambahan. Anda juga bisa tambahkan kembali GUI.add yang ke Z. Seperti itu. Nah, bila kita sudah menambahkan seperti ini, maka kita bisa lihat di layar kita. Sekarang sudah muncul ada sebuah UI tambahan yang bisa kita edit nilainya. Walaupun saat ini dia belum melakukan apapun, perubahan apapun. Nah, untuk menambahkannya tentu saja kita harus menambahkan properti si kamera ini kita link ke variabel objek kendali kita. Maka saya bisa ubah posisi daripada lighting saya dengan men-setplight.position.set sebagai kendali.x, kendali.y, dan kendali.z. Seperti itu. Nah, sekarang apabila kita gerakkan kendali kita bisa lihat bahwa lampu kita atau pencahayaan kita ini bergerak sesuai dengan kendali yang kita pasang di dalam .gui. Jadi ini adalah cara paling mudah untuk menggunakan .gui sebagai UI sederhana untuk menguji perpindahan, menguji pergerakan juga bisa. Misalkan kita tambahkan si kendali ini ke dalam rotasi. Sehingga sekarang kendali rotation.x-nya berdasarkan kendali.x. Maka kita bisa ubah kendali.x ini, kita tambahkan, kita kurangi. Bisa kita tambahkan, bisa kita kurangi. Seperti itu. Selain melakukan perpindahan dengan cara menambahkan posisi atau menambahkan rotasi atau scale, kita juga bisa menggunakan yang namanya matrix transformation. Jadi di dalam objek 3 dimensi, biasanya pada WebGL atau pada OpenGL, kita melakukan perpindahan itu menggunakan matrix transformasi. Nah, kita juga dapat melakukan hal itu di dalam 3GS. Mari kita coba. Kita mau mencoba mengubah si mesh yang kedua ini, kubus yang kedua ini dengan menggunakan matrix. Kita ingin memutar dia dan melakukan translasi. Maka terlebih dahulu kita harus menambahkan sebuah sudut. Sudut ini adalah nanti akan kita jumlahkan selama dia mengupdate. Seperti itu. Sebelum kita mengubah si mesh kedua ini menggunakan matrix, kita harus terlebih dahulu mengeset si mesh kedua matrix auto update sebagai false. Ini dilakukan karena biasanya 3GS akan setting matriksnya sendiri. Kita ingin men-setting manual, oleh sebab itu kita jadikan dia false.
kita akan buat sebuah matriks transformasi rotation matrix sebagai new 3.matrix 4. Jadi 3GS memiliki sebuah kelas matriks 4 untuk mengatur sebuah perpindahan atau operasi di dalam sebuah matriks. Kita buat make rotation x dari angle. Di sini saya sudah buat variabel bernama angle. Kita buat let t matrix sebagai new 3.matrix.make translation matrix 4, make translation ke atas. Saya akan buat 0,1,0. Lalu saya akan buat hasilnya let result sama dengan new 3.matrix 4 titik multiply matrices dari R matrix, T matrix. Kita set CMesh kedua titik matrix titik from array, jadikan result to array. Kita lihat hasilnya. Sekarang kita punya sebuah kelas yang sudah bergerak plus 1 lalu dirotasi. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa posisi awal daripada CMesh kedua itu tidak lagi disimpan karena ditimpa oleh matriks yang baru yang kita sudah buat. Di sini kalau Anda lihat di CMesh kedua ada position di set di -200. Nah, hal ini dan scale-nya juga semuanya sudah di reset oleh penggunaan matriks yang baru, yaitu rotation dan translation. Kalau saya tambahkan di sini 1,1 maka dia bergeser, kalau dia -21 maka dia bergeser di sebelah sana, di sebelah kiri. Nah, kalau kita ingin membalik transformasinya, kita ingin membalik supaya dia berrotasi dulu baru bertranslasi, maka kita tinggal membalik di sini, kita ganti jadi 3 matrix, lalu kita ganti jadi R matrix di sini. Nah, kita punya dia sebuah matriks yang berputar pada tempatnya. Jadi dia berputar dulu baru dia translasi. Apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang mengapa menggunakan matriks di dalam perpindahan pada 3 dimensi, apa sih artinya matriks ini, kenapa perkalian matriks seperti itu, kenapa hasilnya seperti ini, maka Anda harus mencari video mengenai transformasi 3 dimensi yang lebih detail. Mungkin suatu hari nanti saya akan bikin videonya. Tapi untuk saat ini, demikian cukup untuk transformasi dan penggunaan .GUI sebagai GUI sederhana kita. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.